Pertanyaan tentang mengapa Allah mengizinkan penderitaan merupakan salah satu isu terdalam dalam iman Kristen. Jika Allah Maha Kasih dan Maha Kuasa, mengapa Ia tidak menghentikan sakit penyakit, bencana, ketidakadilan, atau kesedihan yang dialami manusia? Alkitab tidak memberi satu jawaban sederhana, tetapi memberikan beberapa kebenaran yang saling melengkapi untuk memahami maksud Allah di balik penderitaan. Penderitaan masuk karena kejatuhan manusia. Alkitab mengajarkan bahwa dunia yang kita tempati sekarang bukanlah dunia yang Allah ciptakan pada mulanya. Segala sesuatu amat baik. Kejenas 31. Namun dosa memasukkan kerusakan ke seluruh ciptaan. Akibat dosa, relasi manusia dengan Allah rusak, dan dunia menjadi tempat penderitaan, kesakitan, dan kematian. Dengan kata lain, penderitaan bukan berasal dari karakter Allah, melainkan akibat dunia yang telah jatuh dalam dosa. Allah Maha Kasih, tetapi kasih-Nya tidak membatalkan realitas bahwa manusia memilih jalan pemberontakan. Allah mengizinkan penderitaan untuk tujuan yang lebih besar. Seringkali kita tidak mengerti alasan spesifik penderitaan tertentu. Namun Alkitab menunjukkan bahwa Allah dapat memakai penderitaan untuk kebaikan yang lebih besar, membentuk karakter. Penderitaan menghasilkan ketekunan pengharapan. Roma 3:4. Mendewasakan iman. Iman yang diuji menghasilkan keteguhan yang tidak bisa dibentuk oleh kenyamanan. Menarik manusia kembali kepada Allah. Banyak orang baru mencari Tuhan ketika semua hal yang dunia tawarkan tidak lagi mampu menolong. Allah tidak menikmati penderitaan kita, tetapi Ia mampu mengubah sesuatu yang pahit menjadi sarana pertumbuhan rohani. Allah tidak jauh, Ia turun masuk ke dalam penderitaan kita. Kekristenan berbeda dari semua agama, karena Allah tidak hanya mengizinkan penderitaan, Ia masuk ke dalamnya. Di dalam Yesus Kristus, Allah mengalami rasa lapar, penolakan, kesedihan, kemiskinan, dan bahkan kematian yang paling kejam di kayu salib. Ini berarti Allah bukan pengamat jauh. Ia mengerti penderitaan kita secara nyata, bukan hanya secara teoritis. Salib menunjukkan bahwa kasih Allah tidak hilang meskipun dunia dipenuhi kejahatan. Jika Allah rela menderita bersama dan bagi kita, maka penderitaan bukan tanda Ia tidak mengasihi, melainkan bagian dari rencana penebusan yang lebih besar. Penderitaan tidak final, ada pemulihan kekal. Penderitaan di dunia ini bersifat sementara. Alkitab menjanjikan dunia baru di mana tidak akan ada lagi maut, perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Wahyu 21:4. Janji ini memberi perspektif. Allah sedang bekerja di balik layar menuju pemulihan total. Ketidakadilan di dunia tidak akan menang selamanya. Air mata kita diperhitungkan dan akan digantikan dengan sukacita kekal. Dalam penderitaan, Allah hadir dan menopang. Walau kita tidak selalu mendapatkan alasan lengkap dari setiap penderitaan, Allah menjanjikan sesuatu yang lebih berharga, kehadirannya. Mazmur, Kitab Ayub, dan surat-surat Paulus berulang kali menunjukkan bahwa kekuatan Allah justru nyata ketika manusia berada di titik paling lemah. Tuhan tidak selalu mengangkat penderitaan kita secara instan, tetapi Ia selalu menyertai, menopang, dan memampukan kita melewatinya. Kesimpulannya, Allah yang Maha Kasih tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tetapi Ia menjanjikan kasih yang tidak pernah meninggalkan, tujuan yang lebih besar dari setiap luka, dan pemulihan kekal di masa depan. Salib Kristus adalah bukti bahwa kasih Allah tetap penuh meski dunia penuh kesakitan. Penderitaan bukan akhir cerita. Allah sedang menuntun umatnya pada kemenangan dan pemulihan yang sempurna. Saudara yang terkasih, jika melalui pelayanan gereja kita hidupmu diberkati, kami mengundang untuk turut menabur dalam kasih. Persembahan ini bukan kewajiban, melainkan ungkapan syukur kepada Tuhan atas setiap berkat dan penyertaan-Nya. Seperti firman Tuhan berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam 2 Korintus 9:7, kamu dapat memberikan persembahan sukarela melalui saweria gereja kita di bio.